Belajar menghindari susah di hari tua. Banyak orang percaya bahwa susah di hari tua merupakan akibat kesalahan saat masa muda. Tidak banyak orang tersadar akan situasi ini maka menganggap tidak percaya. Misalnya masa muda hidupnya tidak teratur, tidak bertanggung jawab, tidak memikirkan masa depan. Jika disimak dari pengalaman contoh-contoh orang susah di masa tua dapat disimpulkan dari beberapa kesalahan sebagai berikut. 1. Kesukaan berhutang untuk mengikuti tren teman-teman atau lingkungan tanpa memikirkan bagaimana cara melunasinya. Apalagi melalui rentenir, kartu kredit atau pinjaman tanpa agunan yang sangat mudah didapat saat ini. Bila keperluan untuk usaha perlu dibuat perhitungan secara matang. Biasanya sebagian besar bertujuan untuk pamer. 2. Selalu merasa kurang terutama masalah materi, tidak pernah puas apa yang telah dimiliki. Kadang iri kepada orang lain dengan memperbandingkan segala macamnya. Mereka fokus kepada hal-hal yang mereka tidak miliki padahal manfaatnya hanya sementara. Janganlah mengukur diri kita dengan ukuran orang lain. 3. Gaya hidup boros sangat rawan atau susah di masa tua. Karena masa tua sudah banyak kemampuan berkurang baik fisik maupun mental. Kita semua mengerti bahwa keinginan itu tidak ada batasnya. Mereka berusaha mencapainya walaupun mengorbankan segalanya. 4. Hati-hati dengan kesehatan, karena masa muda cukup merasa kuat lalu menjalani hidup tidak teratur, bekerja terlalu keras untuk mengumpulkan uang. Setelah masa tua semua uang itu habis juga untuk membayar rumah sakit atau membeli obat. Apalagi penyakit yang sulit dan sampai harus berobat ke luar negeri. 5. Belum menemukan kesenangan yang akan berguna sampai masa tua. Misalnya hobi menulis, berkebun, memelihara binatang dan lain sebagainya. Mungkin tidak dikhususkan sebagai penghasilan tambahan namun sebagai semangat hidup. Jika tidak ada hobi atau kesenangan hidup masa tua akan segera merosot, apalagi hanya meratapi saja. Hidup ini harus mempunyai tujuan yang jelas dan berusaha untuk mencapainya sehingga waktu itu seperti berjalan sangat cepat. 6. Tidak suka bersosialisasi hanya ingin menyendiri saja. Padahal banyak tersedia saat ini kesempatan dengan kemajuan teknologi informasi ini. Misalnya ikut grup WA, berorganisasi atau aktivitas yang disediakan oleh panti-panti jompo. Bila perlu memiliki rasa humor bercanda dengan orang-orang terdekat seperti anak cucu, atau tetangga, teman bila perlu mengeluarkan sedikit biaya. 7. Milikilah iman yang baik. Karena agama banyak mengajarkan kepada kita hal-hal yang dapat menghibur terutama masalah spiritual yang berhubungan dengan mental. Orang yang imannya jelas maka mengenal hidup ini lebih lengkap. Mereka percaya dengan anugerah, cobaan, sudah ada yang mengatur yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan demikian mereka dapat berserah diri secara total dan kebahagiaan maupun kedamaian hidup menyertainya. Demikianlah beberapa catatan yang penulis dapat rangkum berdasarkan pengamatan pribadi mungkin masih banyak penyebab lainnya. Ini hanya sebagai pembuka jalan untuk lebih mengembangkan selanjutnya atau menyesuaikan dengan keadaan lingkungannya. Semoga bermanfaat.